Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya dan kelancaran. Oke, di video kali ini kita akan mereview ya, atau kita akan tahu bagaimana tips mencari Suzuki Satria injeksi di Satria yang model injeksi ya. Itu beberapa tips buat teman-teman untuk nyari FU injeksi atau FUVI yang bagus ya dan worth it. Nah, kalau kita tahu sendiri kan populasi motor peminat motor ini sekarang makin sedikit ya guys. Jadi eh, motor-motor model Ayago, ayam jago seperti ini kan di generasi milenial ini jarang yang minat ya. Biasanya ini motor-motor untuk koleksi atau untuk hobi ya. Dan peminatnya biasanya sih generasi-generasi angkatan 90-an ya, termasuk saya. Nah, ini dulu FU kan diluncurkan pertama kan yang karbu ya. Nah, semenjak tahun berapa ya? 2015 atau 16 atau 17 gitu ya. Ini sudah mulai keluar yang injeksi ya untuk menyaingin si Sonic injeksi. Nah, hari ini kita akan nge-review dikit. Di sini ada Satria F FUVI injeksi, ini Black Predator ya, masih mulus. Nah, gimana cara dapetin Satria FUVI injeksi yang masih bagus dan worth it untuk dibeli ya. Ini motor tahun 2019, guys. Nah, jadi tips pertama yaitu teman-teman cek pasarannya dulu ya. Jadi kalau 2019 itu kalau yang masih bagus itu harganya sekitar 15, 16, 17 lah. Nah, ini karena ada minus pajaknya mati ya. Jadi ini kemarin saya dapat harga sekitar 12 setengah ya. Sangat worth it karena masih mulus ya. Pertama yang teman-teman harus cek adalah harganya. Harganya sangat worth it ini untuk motor FUVI injeksi 2019 dibeli di tahun 2025, berarti kan 6 tahun ya, dengan kilometer 14.000 doang, jarang dipakai ya. Ini sangat worth it ya. Yang pertama adalah harga, pokoknya cek dulu harga sesuai pasaran atau enggak. Tips kedua, teman-teman cek suratnya ya. Nah, sebenarnya pajak itu enggak belum dibayar nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting suratnya ada lengkap ya. Itu tips selanjutnya adalah surat menyurat ya. Lalu setelah teman-teman sudah clear dengan harga dan surat, nah baru teman-teman masuk ke motornya ya. Nah, tips motornya antara lain teman-teman cek ya mesin. Yang kemarin saya cek mesinnya masih segel, masih bagus, masih halus ya, karena juga jarang dipakai ya 2019. Ini nggak saya nyalain karena di dalam ruangan ya. Tapi secara overall mesinnya sangat bagus ya. Jadi untuk yang utama di mesin itu mesin ya. Mesinnya belum pernah dibuka ya, masih segel. Kemudian oli ya, oli jangan sampai ada yang rembes, sama radiator ya, itu penting. Jadi untuk mesin itu tiga itu ya. Tips untuk mesin, kemudian tips untuk elektrik teman-teman. Jadi semua teman-teman harus cek ya seluruh elektriknya bagus. Ini kemarin saya sudah cek kilometernya beneran 14.000, kemudian bisa di starter ya, kick starter, elektrik starternya nyala ya, berarti mesinnya nggak ada masalah di kelistrikan. Jadi pertama tadi masalah mesin, kedua masalah kelistrikan ya. Kelistrikan nanti teman-teman coba semua ya, saklar on off lampunya nyala apa enggak ya, terus ratingnya nyala apa enggak, lampu sein ya, kemudian apalagi lampu dekat, lampu jauh, klakson ya, itu semua tes ya. Lampu rem, rating sen depan dan belakang semua cek, ini normal alhamdulillah ya. Nah, kalau teman-teman sudah cek mesin, sudah cek elektrik, nah teman-teman tes secara riding ya. Jadi biasanya kalau motor-motor itu komstirnya udah nggak lurus ya. Jadi teman-teman tes coba untuk jalan ya. Nanti apakah dia ada mencong-mencong atau enggak ya. Itu tes riding. Kemudian tes bannya teman-teman ya. Jadi biasanya bannya ini agak seret ya disc brake-nya. Kita coba tes. Nah, kalau masih lancar kayak gini berarti nggak ada masalah ya di disc brake ya, baik depan atau belakang. Nah, itu tes. Kemudian tes ban teman-teman. Ini bannya masih original ya, original 2019. Masih tebel ya, depan belakang ya agak kurang dikit ya, cuman masih worth it lah. Ini masih ada ulir-ulirnya ya. Cek ban ya, kemudian cek rem secara mekanis ya. Ban sudah,
remnya nanti dicek ya, tes riding ya, remnya, koplingnya ya, remnya, koplingnya, rem depan, belakang. Kemudian ini footstep teman-teman, footstep juga jangan sampai ketinggalan ya, footstep depan, footstep belakang itu cek juga ya. Itu cek secara riding ya. Jadi tadi ya komstir dia pakai lurus apa enggak, kemudian ban ya, rem, kemudian shock breaker ya, itu termasuk tes riding. Shock breaker depan belakang masih aman ya, nggak ada kebocoran oli shock breaker ya, jadi ini bagus banget ya. Kemudian apa lagi, rodi sudah, ban, rem, shock. Oh ya, ini cek ini ya, tegangan aki. Biasanya cek, bisa teman-teman buka ini ya, cek pakai multimeter tegangannya masih oke atau enggak. Kalau masih oke itu di atas 12,5 ya. Kemudian cek oli rantai ya, rantainya masih oke atau enggak. Ini sudah waktunya ganti sih, cuman masih worth it lah, masih oke lah ya. Itu cek, termasuk cek riding ya, cek rantainya. Kemudian apa lagi, nah kalau sudah semua, nah nanti tes perkuncian teman-teman, tes kunci stang apakah masih bisa ya, kemudian tes kunci jok ya, apakah masih oke, kunci joknya, kemudian sama kunci bensin ya, bahan bakar. Nah kurang lebih itu. Jadi kalau udah dicek semua, kalau sudah oke, baru teman-teman deal-dealan ya sama penjualnya ya. Kalau masalah body ini sudah nggak diragukan lagi ya, masih kinclong ya, masih kinclong. Jadi itu beberapa tips untuk nyari Suzuki Satria Fuvi injeksi. Bagi teman-teman yang pengen beli ya, harganya kalau yang komplit ya, papernya komplit itu sekitar 15-an lah untuk tahun 2019 ya, sekitar 15 sampai 17 ya, tergantung kondisi ya. Cuman ini karena papernya pajak ya, telatnya ini saya dapat 12,5 dan masih worth it sekali teman-teman, karena secara overall nggak ada minus ya, nggak ada minus, body masih mulus ya. Oke, mungkin segitu aja tips dari kita ya tentang cara cari ya atau beli Satria Fuvi injeksi ya, Satria FUFI ya, Satria injeksi yang bagus. Semoga bermanfaat. Semoga yang pengen Fuvi segera dapat Fuvi ya. Thank you, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.